Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita semalam intinya adalah salah satu yang harus kita ketahui agar supaya doa kita mustajab adalah yakin dan percaya bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Allah Maha Kuasa, Maha Bisa, dan Maha segala-galanya. Dia pemilik segala sesuatunya. Andaikan belum dikabulkan, jangan berhenti, jangan putus asa, dan jangan patah hati. Teruslah. Tiba waktu yang pas, saatnya yang tepat akan dikasih. Karena Allah tu pasti memenuhi apa yang dijanjikannya. Apalagi Allah sudah perintahkan, ud'uni astajib lakum, atau ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu janji Allah. Sementara Allah tu la yukhliful mi'ad, tidak mengingkari, tidak menyalahi apa yang dijanjikannya. Yang penting yakin, percaya, dan terus berulang tanpa henti, tanpa jemu, tanpa bosan, dan jangan patah hati atau patah pucuk dalam meminta kepada Allah, dan jangan isti'jal. Kini jo, kodak kini awas, itu macam Allah. Kemudian kita sambung, itu kita awali dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya adalah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sebagai hadis sahih. Kemudian hadis berikutnya daripada riwayat Imam Tirmizi, termasuk hadis sahih. Bunyinya, fa idza sa'altumullaha ayuhan nas, apabila kamu itu hai manusia meminta, memohon, berdoa kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah, mohonlah, berdoalah kepadanya, wa antum muqinuna bil ijabah, sementara kamu yakin. Muqin, yakin. Sebagaimana yakin, sebagaimana percaya Allah akan mengijabahi, bil ijabah, mengabulkan, menjawab, memperkenakan doamu. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah itu la yastajibu, tidak akan mengabulkan, tidak akan mengijabahi, memperkenankan doa seorang hamba, kalau si hamba itu berdoa sementara an zahri qalbin ghafilin, dia lengah, dia abai, tidak sungguh-sungguh dan tidak serius dalam meminta. Itu hadis pertama. Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kamu kepada Allah sementara kamu yakin bahwa Allah pasti akan mengijabahi, mengabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annallaha, bahwasannya Allah la yastajib, tidak akan mengabulkan doa, suatu doa yang muncul, yang timbul min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lengah, yang abai. Lengah, abai, tidak sungguh-sungguh dan tidak serius. Maka berdasarkan dua buah hadis yang kita baca ceko, ulama menyebutkan kepada kita di antara hal yang mesti, yang mesti ada bagi setiap kita nak berdoa, namanya hudurul qalbi. Hudur, hadir,
Hadir hati berarti maduk hati. Kalau bahasa kampung awaknya, jangan hanya muncung saja mengerami, sementara hati antah kama-kama. Badannya tersinan, muncungnya mengecek, hatinya rawan sebalik. Namanya hudurul qalbi, hudur hadir, ado hati, maduk hati. Yang mana hati nak minta, dari hati muncul permintaan itu. Karena yang cakap, Allah tidak akan mengabulkan dan Allah tidak akan memperkenankan doa yang muncul, yang timbul daripada min qalbin gafilin lahin, daripada hati yang gafil, lalai, lahin, lengah, lalai dan lengah, tidak akan dikabul. Dalam hal itu sebagaimana dijelaskan, hadal adabul azim, iku adab yang sangat agung, dan iku termasuk namanya min a'zami syuruti ijabati doa, termasuk syarat yang sangat-sangat harus diperhatikan bagi siapa saja yang berdoa kalau ingin dikabulkan doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati. Alimum bidzatis sudur. Dia mengetahui apa yang di hati. Hati yang lalai, hati yang lengah, hati yang serius atau hati yang sungguh-sungguh, atau hati yang main-main. Dia alimum bidzatis sudur. Tidak bisa kita tipu. Bahkan Allah lebih dekat, dan Dia yang mengendalikan, memutar, membolak-balik hati, sehingga disebut Allah itu musarrifal qulub, musarrif yang mengendalikan hati, muqallib yang membolak-balik hati. Rasulullah sendiri sering meminta kepada Allah, tsabbit qalbi, mantapkan, kuatkan, teguhkan hatiku. Tsabbit qalbi ala ta'atik, untuk berbuat taat kepadamu. Itu permintaan Rasulullah. Karena hati itu nama saya qalb, qaf lam ba, bolak-balik. Arti qalb itu bolak-balik. Dinamai hati itu dengan qalbun karena hati itu tidak tenang, tidak. Sekarang hati itu sering bolak-balik. Kadang senang, kadang benci. Kadang muah, kadang lesu. Kadang suka, kadang jauh. Itu karena hati itu begitu. Nah, yang mengendalikan hati itu adalah Allah. Maka mintalah, mohon kepada Allah agar hati itu kuat, teguh, mantap, kokoh, yakin. La tuzigh qulubana. Jangan cenderungkan hati kami. Jangan cenderungkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau beri petunjuk, jangan sampai cenderung kasasek kanan salah. Ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Justru tambahilah, anugerahilah kepada hati kami itu rahmat, supaya mantap, supaya kokoh, supaya teguh. Termasuk beribadah. Dalam beribadah, contoh, biko doa dalam beribadah, dalam salat lah. Dalam salat itu kita acok di bawah raun. Siapa nama bawah raun? Setan. Nama setan itu khanzab atau khinzab. Kha zai nun zai ba, khanzab, khinzab, yaitu setan spesialis membegal hati manusia, spesialis mengaduh majak hati manusia kian kabari. Sebab badan manusia tidak bisa diajak ni. Badan manusia di tempat salat, di masjid. Badan wak kini kan sikau.
Badan awak bisa bawa raun, tapi hati awak bisa bawa raun. Sedang mau mengaji kini kau, ada hati awak nak raun. Ada hati kita yang asik dengan sesuatu. Kenapa ya? Mudah digaduh. Mudah. Pernah Aisyah mengeluh kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah itu adalah ikhtilas. Tahu ikhtilas? Ikhtilas itu copetan, sambaran. Disembahnya hati kita kasinan, kasitu, kanya, kien. Ikhtilasun yahtalisus syaitan. Itulah copetan sambaran setan dalam salat seseorang. Dicopetnya hati kita, disambarnya, modai alang menyambar, sambar, sehingga raun. Kadang-kadang ke dindia, kadang-kadang ke baju, kadang-kadang ke tilakuang orang, kadang-kadang ke jam tangan, kadang-kadang ke HP. Pokoknya kadang-kadang keluar bersaji, kadang-kadang kasarabi, sarabi, kolak sarabi. Itu kitab itu sambar, namanya ikhtilas, sambaran setan. Jadi jika disambar setan, cepet baca auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam doa acok lo kita disembah. Muncul mengari, tapi jadi hendaknya hati kita tuh hudur, ha dot waw ra, hudur, hadir, mado, konsentrasi, khusyuk. Coba nang khusyuk ko, nang fokus ko, nang konsentrasi ko hati. Doa Nabi, min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak fokus, yang tidak konsentrasi dan yang tidak khusyuk. Setiap berdoa, setiap beribadah, bahkan setiap baca Quran, tidak fokus. Tidak fokus. Kenapa? Pertama berdoa kepada Allah supaya kita fokus. Yang kedua lawan. Balik kita ke kaji pangka tentang hudurul qalbi, hadir hati. Maka kita harus bersungguh-sungguh agar ketika kita berdoa itu dari hati, dan hati yang fokus, hati yang konsentrasi, hati yang khusyuk. Sehingga kalau kita berdoa dengan doa yang dalam Al-Quran, dengan doa yang dibaca Nabi dalam hadis-hadis, kedua-duanya berbahasa Arab, tidak bahasa Minang, tidak bahasa orang awak, maka kita harus mengetahui artinya. Kita harus tahu artinya. Kenapa? Balik begitu ke kaji pangka. Nan doa itu kan meminta, doa itu memohon, doa itu mengadu, dan doa itu curhat kepada Allah Al-Mujib, kepada Allah As-Samad. Doa itu mengadu, meminta, memohon, curhat dan segala macam. Sementara kita berdoa dengan doa Al-Quran, berdoa dengan doa-doa yang dibaca Nabi dalam hadis, kita tidak tahu artinya, kita tidak paham yang kita baca. Maka jadilah ketika kita membaca, meminta, memohon, tapi tidak tahu nan dimohonkan. Kita hanya mengandalkan hafal. Kita ulang seketika. Sebaik-baik doa dalam Al-Quran. Karena doa-doa dalam Al-Quran itu doa yang dibaca oleh para rasul, para nabi, para wali-wali, para hamba-hamba Allah. Ada yang langsung Allah mengajari doa, seperti doa Nabi Adam itu Allah mengajarkan.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Isinya Rabbana zalamna anfusana. Itu langsung Allah mengajarkan doa. Jadi doa-doa terbaik itu adalah doa dalam Quran. Siapapun yang akan berdoa dengan doa Al-Quran, maka di samping hafal, dia harus mengerti apa yang dimohonkannya. Tapi tidak semua keinginan kita, kebutuhan kita, hajat kita ada dalam Quran doanya, tidak ada. Nah, kalau kita berdoa dengan doa Al-Quran, cocokan dulu. Pas tak kita baca dengan yang kita apa? Kita alami. Kami tukang doa aku, doa ni tukar panjang saja kan. Kami tukang doa. Oi, tukang doa. Doa sudah sembahyang. Doa syukuran, doa melepai orang ke Mekah, doa ketang kaji, doa nikmat baru, doa melepai pulai, doa melepai orang mati, semua sudah ada. Padahal situasinya berbeda, objeknya tidak sama, tapi itu saya tulis. Cuman awak nan sami ko ya amin salah. Itu sering. Betul doa terbaik itu doa dalam Quran, betul, sama ada betul. Cuman tidak semua hajat kita ada doanya dalam Quran. Tidak semua hajat. Betul doa terbaik itu doa yang dibaca Nabi. Bahkan telah disusun buku-buku spesial ulama, spesial doa-doa Nabi, namanya Al-Azkarun Nawawiyah. Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Diberi beliau judul Al-Azkar. Bagus kitabnya, luar biasa. Cuma nanti kadang-kadang tidak kita ketemukan anan menjadi hajat kebutuhan keinginan. Maka ketika itu kita berdoalah dengan bahasa kita. Tapi selagi kita berdoa dengan doa Al-Quran, doa Nabi, harus kita paham doa itu. Kalau tidak paham, nanti kau lihat muncul mengerami. Halo? Muncul mengerami pengena. Kian kembali. Sebab kita tidak tahu anak kita baca hafal lagi. Awak maka dalam salat tu macam alayang kan dia apa saja. Nanti bos Allah dalin atas sintak salat tadi. Bacaannya batu bacaannya. Sebab nah otomatis apa? Dia apa? Sehingga tidak konsentrasi mana kita. Itu bos salat dalin. Kadang-kadang tiba Assalamualaikum. Sudah sembahyang mah. Kalau makasih hudurul qalbi, hadir hati, timbul daripada hati yang konsentrasi, hati yang khusyuk, hati yang fokus, dan betul-betul sadar kita kok sedang meminta, sedang memohon dan mengerti kita yang kita minta. Bayangkan tak mengerti kita minta, model kami yang sok-sok pandai bahasa Inggris lah. Musik berdabu-dabu, badan tuan dan tua, lagunya lagu jingkrak-jingkrak, tu yang nak tahu. Nak tahu. Dapat cek-cek kata no baca, tapi am kasut tak tahu. Berdoa jangan terkaitu. Jangan terkaitu berdoa. Dalam sebuah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang terkenal Al-Adabul Mufrad, hadis 606. Tadi mau cari mana dia kitab tu? Bunyinya Innallaha la yaqbalu min musammi'. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa daripada musammi'. Orang yang suka menangik-nangik mengarai-ngarian doa supaya didengar orang. Halo? Itu menangik-nangik. Tidak. Supaya terdengar orang. Namanya mensamik, mempadang-padangan. Di bawahnya seketik namanya berdasi-dasi ya. Berapa? Nak tahu tak? Atau pakai mic. Kalau tujuannya untuk musammi' nak tahu, nak terangkan orang, namanya musammi' sum'ah namanya. La yaqbal. Allah nak terima.
Tak terima. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tarangan terima salah. Kalau kita memimpin doa untuk orang banyak, tarangan orang banyak. Tapi kalau disuruh isi no cik di muka tiga di belakang, pakai mic kare keluar dalam tarangan tu musamiat. Wala mura'in. Allah juga tidak akan terima doa yang mura'in. Mura'in mempacadikan ke orang. Ria. Mura' ria, ingin pamer, ingin viral. Viral. Nama so Inggeris ko banyak peduto. Tulisannya one baca wan. Tulisannya tere baca seri. Itulah. Ini jujur bahasa orang awak bentuknya enggak. Ingin viral. Ingin dicari orang atau mempacadikan ke orang murain. Allah tidak terima. La yaqbal. Wala la'ib. Allah juga tidak akan terima doa orang yang la'ib, main-main berdoa. Main-main berdoa. Tak serius, tak sungguh-sungguh. Melainkan doa yang ke Allah terima adalah da'in da'a yathbutu min qalbi. Doa yang muncul dari hati yang fokus, hati yang mantap, hati yang serius, hati yang fokus, baru terima. Kalau tidak, di situ letak perlunya kita hudurul qalbi, hadir mado hati, baca hati ko supaya fokus. Di samping kita meminta kepada Allah agar kita khusyuk, kan? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk. Min qalbin la yakhsha, hati yang tidak serius dalam beribadah, dalam berzikir, dalam berdoa. Wa min nafsin la tashba, daripada nafsu yang tak kenyang-kenyang. Nak kenyang-kenyang, nak cari. Itu cari. Nak celai, nak tambah-tambah. Serakah. Nafasu ko sifatnya cik nak dua nak tiga nak empat. Itu nafsu. Min nafsil la tashba, nafsu yang tak kenyang-kenyang. Tak kenyang-kenyang. Ulando minta tanah. Ulando minta tanah. Tak kenyang-kenyang. Nak celai. Dapat ikut nak celai. Nak sadang 2 periode, 10 periode nak. Nafsi la tashba. Wa min du'ain la yusma. Maknanya daripada doa yang tak didengar. Kenapa Allah tak dengar doa? Hati nak madok. Kita nak serius, kita nak sungguh-sungguh, kita berhati-hati. Selalu berhati-hati reloi. Sudah dan sudah dia sak oleh. Sudah cangkua tu tajak oleh sudah dan sudah dia sak. Sudah berhati-hati. Sudah hati-hati bertiung-tiung. Itu ada yang oleh Allah. Wa min du'ain, daripada doa la yusma yang tak didengar. Kenapa dengar? Hati kita lalai. Kan? Kita berdoa tak sungguh-sungguh, tak serius. Kok lain mana kita berdoa ingin diketahui orang, ingin diviralkan, ingin dicari, ingin didengar orang. Kok lainnya pek doa hanya dimuncung tak dari hati. Akhirnya Allah tak dengar doa itu. Min du'ain la yusma, wa min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak faedah, yang tak berguna, tak manfaat. Empek doa Nabi. Bahkan dipati dengan wa min haula'il arba', amu berlindung kepada engkau Allah kampek-ampek kau. Hati yang tidak khusyuk, napasu yang nak kenyang-kenyang, doa yang tak didengar, ilmu yang tak bermanfaat. Di samping berdoa supaya kita khusyuk kepada Allah, maka kita harus berupaya
saha untuk khusyuk. Lawan setan, lawan iblis. Jadi bangkit-bangkitnya iblis tu. Jadi tabi-tabiin setan tu. Halo? Jangan dibangkit-bangkitnya iblis, tabi-tabiin setan. Anduk amnya. Setan paling gampang mempamainkan hati orang yang lalai. Nah, ketika kita lalai, berarti kita telah membuka pintu supaya dia masuk ke hati kita. Kalau dah masuk ke hati kita, kita di remote-nya kita. Di remote. Di drone. Di drone. Jadi kalau lalai kita hanya masuk. Allah masuk because dikendalikan hati kita. Sampai wak sadar. Hendak ayo sadar, makin lama makin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sadar Pak. Teman kau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bama kau kita dulu membaca, kaji wak ada balik. Tidak ada gunanya amal tanpa ilmu. Ya. Kalau kita kepada doa, ilmui dulu. Ilmui doa itu dulu. Syarat, apa wadat, kaifiat. 3. Syarat, adab, kaifiat. Kaifiat ko tata cara. Kita tahu itu dulu. Sudah diketahui lah mantap, baru pasnya berdoa. Jadi mendahulukan ilmu daripada amal. Jangan terbalik. Beramal dulu, baru berilmu. Orang terlangsung beramal, beribadah, baru berilmu. Kadang-kadang payah memesau menukar balik. Ini payah merubah ko dia wala terlangsung beribadah, terlangsung beramal. Ya bahala dua, asal siswa, baca cara merubah dua. Itu alasannya. Kita orang kaji, kau nak betul, kau nak tapik, kau kurang cocok. Ya bahala dah payah merubah dua. Lamu tak itu. Alasannya kemampuannya. Jadi kalau kita dulu beramal daripada berilmu, merubah payah. Tapi kalau kita berilmu lalu kita amalkan, mantap. Yang paling parah berilmu indak, beramal indak. Itu susah. Susah. Maja indak, mendengar indak, maja indak, beraja indak, mendengar indak. Siapa nama dulu? Orang kampek namanya. Yang pertama maja, alim. Yang kedua muta'alim. Yang ketiga mustami'in. Yang kampek ndak cik join. Itu Pak Mandak. Bara Pak Men? Bara? Ampek kan? Alah, ampeknya Pak Men. Selesai kerja kan? Sah itu beliau kan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.